Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Gede Indra Pramana, dosen ilmu politik dari Universitas Udayana. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya mampu, mata kuliah ekonomi politik dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ekonomi politik merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi ilmu politik Universitas Udayana. Dalam perkuliahan ekonomi politik, mahasiswa akan diperkenalkan terkait hubungan kekuasaan, sistem, dan politik dengan ekonomi. Mata kuliah ekonomi politik juga akan memberikan konsep-konsep dasar, perkembangan metode, dan pendekatan dalam studi ekonomi politik. Selain itu, mata kuliah ini juga menawarkan refleksi analitis terhadap peristiwa-peristiwa kontemporer, baik di ranah nasional maupun global. Hal ini untuk membantu mahasiswa dalam membaca fenomena sosial dan politik dengan menggunakan perspektif ekonomi politik. Capaian pembelajaran jurusan yang diharapkan pada mata kuliah ekonomi politik. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengkonseptualisasi, dan mengimplementasikan teori politik sehingga mampu memberikan bacaan dan analisis terhadap fenomena di masyarakat. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai konsep integritas akademik dan plagiarisme untuk memahami dan mencegah dari tindakan plagiarisme yang mencederai integritas akademik. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan menguasai substansi fatsun ilmu politik untuk memahami perilaku politik. Selanjutnya, mahasiswa mampu untuk mengkonsepsi teori politik yang terkait dengan kekuasaan. Dalam hal ini, ekspresi kekuasaan yang kemudian melekat dalam aktivitas, interaksi individu, organisasi, dan juga negara. Dalam perkuliahan ini, materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa meliputi: pertama, pengantar perkuliahan selain panel ekonomi politik. Yang kedua, konsep-konsep dasar dalam ekonomi politik. Materi yang ketiga adalah karakteristik sistem demokrasi. Materi yang keempat adalah politik dan kebutuhan sosial. Materi yang kelima adalah elemen normatif dalam kebijakan ekonomi dan kebijakan publik. Materi yang keenam meliputi teori kebijakan ekonomi positif. Materi ketujuh adalah perspektif global dalam ekonomi politik. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa akan diminta untuk menyusun rencana tulisan yang akan dikembangkan selama semester berlangsung untuk menjadi bahan evaluasi yang dikumpulkan pada pertemuan ke-16 sebagai bahan ujian akhir. Setelah melewati ujian tengah semester pada pertemuan yang ke-8, selanjutnya mahasiswa akan memperoleh materi terkait perspektif teori dalam ekonomi politik global. Pada pertemuan ke-10, materi meliputi perdagangan dalam sistem perekonomian global.
materi meliputi sistem finansial global. Kemudian materi akan membahas terkait negara dan proses globalisasi. Kemudian mahasiswa akan diminta untuk memahami terkait upaya kapital dalam sistem perekonomian dunia, dan mahasiswa juga akan diminta untuk memahami perspektif kekuasaan dalam melihat kapital. Pada pertemuan yang ke-15, mahasiswa akan merefleksikan materi terkait dengan neoliberalisme. Dan pada pertemuan ke-16, mahasiswa akan mengumpulkan esai review terkait dengan fenomena ekonomi politik baik di ranah nasional maupun global. Di dalam perkuliahan ini, referensi utama yang akan digunakan yang pertama adalah The Oxford Handbooks of Political Economy karya Wenas dan Whitman. Yang kedua adalah Global Political Economy karya Ravenhill. Selamat siang teman-teman semua. Siap. Kita kembali dalam mata kuliah ekonomi politik, mata kuliah wajib dari program studi politik, di mana kita akan berupaya untuk memahami fenomena sosial baik itu di tingkat lokal, nasional maupun global dalam konteks perspektif ekonomi politik. Tidak hanya melihatnya dalam diskusi yang lebih luas terkait dengan konsep-konsep dasar ekonomi politik, tapi kita juga berupaya untuk memahami bagaimana sebenarnya fenomena sosial ini bagian yang tidak lepas dari struktur ekonomi politik global dan juga aspek-aspek yang menjadi pisau analisis nantinya ketika teman-teman berupaya memahami fenomena sosial ini berdasarkan dari perspektif yang ditawarkan oleh ekonomi politik, terutama nanti bagaimana kelindahan kekuasaan aktor dan juga aktivitas atau kegiatan termasuk interaksi sosial tidak hanya individu, kelompok, tapi juga aktor negara dalam konteks geopolitik global ini. Dalam hal itulah kemudian diskusi kita melanjutkan diskusi yang sudah kita jalankan selama ini terkait dengan bagaimana cara kita memahami krisis dalam sistem ekonomi politik hari ini, dan terutama kita belajar juga merefleksikan pengalaman kita yang relatif belum lama ya, bagaimana sebenarnya kita berupaya untuk memahami konteks COVID dan krisis beserta dengan implikasinya tidak hanya bagi individu dan juga negara, tapi sebagai struktur ekonomi politik dunia yang benar-benar terdampak oleh COVID ini, baik dari secara ekonomi, karena ekonomi yang luar biasa, maupun juga sebagai krisis kesehatan. Nah, untuk memulai diskusi itu, saya ingin mengantarkan teman-teman untuk melihat pertama bagaimana kita melihat pandemi itu sebenarnya membuka apa yang selama ini tidak bisa kita tahu. Politik yang kemudian pada dasarnya dia flop. Nah, kenapa dia flop? Karena yang kemudian dihantarkan oleh krisis ini, dia membuka selubung yang selama ini acap kali lepas dari amanan kita. Sebenarnya struktur ekonomi politik kita hari ini dibangun berdasarkan dari mana sih? Bagaimana kemudian kita bisa melihat sebenarnya relasi kekuasaan yang kemudian timbul, bagaimana hubungan antar negara yang muncul. Karena nanti misalnya kita akan melihat perlombaan untuk mendapatkan vaksin misalnya, itu tidak bisa dilepaskan dari sebenarnya melihat bahwa satu, kegiatan manusia itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kondisi-kondisi material dan juga berlangsung dalam konteks sosioekonomik, dan realitas-realitasnya itu kemudian dibangun berdasarkan produksi dan reproduksi sosial. Hal ini sebenarnya mengindikasikan bahwa proses ekonomi itu tidak sederhana transaksi jual dan beli, enggak, tapi dia meliputi seluruh kegiatan aktivitas. Pandemi itu kemudian melihat bahwa
kegiatan-kegiatan politik itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosialnya, dan konteks sosial yang berubah dan perubahan itu secara abrupt itu juga kemudian berdampak terkait dengan perubahan-perubahan yang aktivitas tersebut. Yang kedua, apa sebenarnya yang dibuka seluruhnya? Secara umum, kalau kita melihat dari secara global, yang terjadi itu adalah intensifikasi dari global inequality, atau kalau kita terjemahkan secara sederhana, bagaimana sebenarnya ketidakadilan itu terekspos dalam konteks ini. Kenapa? Karena kemudian beberapa kenyataan yang sebelumnya kita terima sebagai granted realities itu kemudian ternyata dia tidak bisa dilepaskan dari aspek kekuasaan. Apa saja misalnya? Yang pertama, ternyata krisis pandemi itu menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat itu ternyata memiliki kemampuan untuk menavigasi situasi krisis. Karena apa? Karena ternyata ada struktur masyarakat tertentu yang memang hidupnya day to day dalam itu bisa dilihat dari beberapa kebijakan. Yang pertama misalnya negara-negara yang secara umum memiliki kemampuan anggaran yang kuat, dia bisa mensubsidi negaranya. Contoh Prancis. Dalam konteks pandemi COVID 2019, beberapa tahun itu seluruh warga negara, saya tekankan lagi, seluruh warga negara itu mendapatkan subsidi dari negara. Pemilik usaha juga disubsidi untuk mencegah kebangkrutan. Kemudian perusahaan-perusahaan juga mendapatkan keringanan, tidak hanya pajak tapi juga subsidi untuk kemudian memastikan bahwa warga negaranya bisa menafas sama sekali dengan negara yang anggarannya atau kemampuan fiskalnya itu tidak memiliki kekuatan untuk mensubsidi seluruh masyarakatnya. Meskipun kemudian jika kita refleksikan di Indonesia misalnya, dalam konteks COVID, penanganan COVID, seluruh anggaran memang mengalami apa yang disebut sebagai refocusing. Jadi semua anggaran itu kemudian dialokasikan untuk penanganan COVID. Dan beberapa kebijakan turunan lainnya, nanti kita akan diskusi itu lebih jauh, terutama terkait dengan pemerintahan skala besar, terus kemudian juga subsidi langsung, bantuan sosial langsung, yang memang diupayakan untuk merelaksasi warga agar bisa menavigasi COVID. Nah, yang lain misalnya konteks vaksin, sebagaimana sudah saya tadi sebutkan juga, negara-negara yang memiliki R&D, research and development yang advance, yang pursuit of vaccines. Vaccines dalam artian dalam waktu kurang dari 2-3 tahun, dunia sudah bisa membuka vaksin yang luar biasa cepat, agresif, kecepatan, dan juga pada waktu itu kebutuhannya tinggi. Dan Indonesia pada waktu itu juga menyumbangkan yang signifikan karena salah satu peneliti dari Indonesia namanya Karen Nancu, dia terlibat dalam tim AstraZeneca. Indonesia besar atau Indonesia, dia berpartisipasi dalam produksi dari vaksin AstraZeneca yang kemudian berperan penting dalam karena setelah ahli juga breakthrough pertama terkait selain dari kompetisi sosial tadi, pada saat penanganan virus itu tidak terekskalasi, tidak mengalami perluasan dengan lebih signifikan. Karena apa? Karena ketika terjadi percepatan yang luar biasa dari penyebaran virus, maka sistem kesehatan tidak mampu untuk menghandle atau mencoba mengurangi penyebarannya. Maka salah satu upayanya adalah bisa jadi pembatasan interaksi sosial. Tapi di sisi lain, perlombaan vaksin ini di mana Indonesia juga di Indonesia penelitinya Pak Nancu itu juga berpartisipasi langsung dan akhirnya kemudian berhasil menciptakan vaksin itu yang kemudian pada waktu itu membantu kita untuk melewati krisis pandemi.
Di konteks yang lain juga misalnya kita akan melihat bahwa konteks perdagangan itu sangat dipengaruhi oleh apa? Karena terjadi disrupsi luar biasa terkait dengan distribusi barang secara global. Rantai produksi dan rantai pasok pada waktu itu mengalami disrupsi sehingga kemudian banyak harga-harga kebutuhan, harga-harga bahan pokok yang secara tajam di luar dari tadi tekanan ekonomi yang lain, misalnya bagaimana para pekerja pada waktu itu dirumahkan sehingga kemudian menjadi tekanan membuat ekonomi secara nasional bahkan secara global itu mengalami konstruksi. Dalam konteks itulah kemudian menjadi penting untuk melihat bagaimana misalnya dalam konteks penanganan di dalam negara gitu, misalnya dua kita pada kapal yang sama, ternyata pengalaman kapal kita ternyata berbeda-beda karena ternyata ada perbedaan yang signifikan antara pekerja yang hidup day to day yang sangat bergantung pada masukan kalian dan teman-teman yang kemudian sangat berpengaruh dalam upaya menavigasi seseorang untuk melewati pandemi. Karena sektor-sektor yang sangat mengalami langsung ini kan sektor-sektor yang hidupnya hanya pedagang kaki lima misalnya, atau berusaha industri restoran misalnya, atau bahkan industri pariwisata misalnya. Bagaimana kemudian mereka bisa tetap buka, bagaimana kemudian mereka bisa tetap berjalan buat usahanya sementara ada pembatasan sosial skala besar. Jadi ada banyak dampak yang ternyata kita merasakan secara berbeda-beda. Kita dalam artian saya mungkin cuma beruntung karena saya bisa tetap menjalankan aktivitas saya sebagai pengajar meskipun kemudian kita pindah pada waktu itu kan dari yang luring menjadi daring. Semua proses kegiatan belajar mengajar itu transisi, ada perubahan, ada transisi dari yang awalnya daring, dari yang awalnya luring menjadi luring daring semua. Itu pun juga kemudian jika tidak ditopang oleh infrastruktur teknologi yang proper, maka susah juga kemudian itu menjadi harus memiliki peran yang luar biasa. Apa saja sih kalau kita refleksikan misalnya apa yang teman-teman bisa ingat dari kebijakan-kebijakan atau mungkin statement-statement elit pemerintahan yang kemudian berupaya untuk menavigasi masyarakat dan juga negara tentunya untuk melampaui krisis COVID yang kemarin. Ya, silakan. Bantuan sosial. Ya? Bansos bantuan sosial. Oke. Apakah keluarga Anda mendapatkan bansos juga pada waktu itu? Pada saat itu keluarga saya kebetulan tidak dapat bantuan sosial, tapi saya melihat di sosial media bantuan sosial itu mungkin tidak dapat secara merata, tapi pemerintah melakukan hal tersebut lewat media sosial. Jadi saya tahu di bantuan sosial ternyata ada bantuan sosial. Mungkin itu ranah kepada kelompok yang lebih membutuhkan atau kelompok bawah. Jadi kelompok rentan mendapatkan bantuan sosial dari negara. Di sana negara hadir. Yang lain? Ya, silakan. Aplikasi peduli lindungi, Pak. Salah satu breakthrough lainnya adalah tepat sekali. Aplikasi peduli lindungi itu salah satu breakthrough yang memungkinkan aktivitas warga itu kemudian juga mematuhi protokol pencegahan COVID pada waktu itu. Dan dia memodifikasi dan kemudian merelaksasi bagaimana cara kita melakukan interaksi sosial. Karena melalui aplikasi peduli lindungi kemudian mobilisasi dimungkinkan meskipun secara terbatas. Terima kasih. Yang lain? Ya. Pemberian bantuan dana kepada UMKM. Jadi kayak pemerintah itu hadir untuk nge-push ekonomi yang ada di bawah itu. Pada saat COVID itu di lingkungan saya, di daerah saya itu pemerintahnya tuh mendata UMKM apa aja sih yang ada di COVID. Jadi kayak biar kita tetap bisa survive di masyarakat itu diadakannya bantuan dana dari pemerintah untuk mensupport UMKM. Jadi kalau ekonomi di bawah bisa berkembang, itu juga bisa menstabilkan dan bisa membuat masyarakat survive yang di bawah itu. Dalam konteks bagaimana negara mempertahankan pasar, tentu negara hadir untuk membantu para pengusaha kecil. Kan kalau seperti itu ya. Terima kasih. Yang lain?
Ya. Pemberian vaksin gratis Pak, dan itu range waktunya itu dalam waktu cepat gitu. Ketika pemerintah udah membuat sebuah kebijakan bahwa seluruh masyarakat wajib untuk adanya vaksin, pemerintah tuh hadir untuk menyediakan vaksin itu secara gratis, dan penyebarannya atau ekspansinya itu dalam jangka waktu yang cukup cepat, jadi membuat masyarakat tuh lebih cepat juga untuk mobilisasinya ke luar dan berinteraksi dengan sosial media Pak. Dengan kata lain, terima kasih atas jawabannya. Dengan kata lain, kita melihat sebenarnya kehadiran negara yang berupaya untuk menavigasi krisis. Bagaimana kemudian warga negara bisa keluar dari krisis, bagaimana kemudian negara bisa melewati krisis yang berlangsung paling tidak dari 2019 sampai 2023, kan? Ketika kemudian akhirnya mulai ada normalisasi dari kegiatan sosial masyarakat. Nah, kita kan Ekonomi Pak, karena gimana pun juga kemarin itu yang paling terlihat terdampak dari pandemi itu kan ekonomi, bagaimana pada akhirnya kita switch atau kita membuat perubahan dari ekonomi secara langsung berubah menjadi ekonomi secara teknologi atau dari segi daring gitu. Jadi mungkin lebih dipersiapkan dari bagaimana masyarakat bisa mengubah pola yang dari tadi secara langsung interaksinya diubah menjadi segi yang dari teknologi kalau memang terjadi pandemi lagi, karena kita nggak bisa mungkin juga kalau adanya pandemi itu kita nggak bisa berinteraksi atau bersosialisasi secara langsung, tapi juga sistem pasar secara ekonomi nasional ataupun di lokal daerah itu juga harus berjalan untuk menghidupi, karena kita juga melihat juga di lokal Bali kemarin itu ketika pandemi COVID dan waktu saya datang saat pandemi itu benar-benar sepi Pak, dan pasar itu nggak bisa berjalan dan banyak masyarakat yang pada akhirnya nggak bisa membuat atau mengelola keuangan secara pribadi. jadi perlu nggak berganti menjadi daring, sehingga saya perlu koneksi internet yang cukup untuk bisa melaksanakan aktivitas mengajar itu kan, dan termasuk juga pendukung lainnya misalnya jaringan, percakapan teknologi dan sebagainya. Terima kasih responnya. Ya, silakan. Mungkin kalau dari saya tuh, kalau dari kita tadi tentang pendidikan dan ya dari ekonomi, mungkin saya gabungan antara kedua itu ya Pak. Kalau contoh dari saya yang saya maksudkan penggabungan antara pendidikan dan juga ekonomi adalah misalkan seperti negara harus sudah mempunyai rancangan khusus bagaimana cara mereka menghadapi pandemi ke depannya. Misalkan negara sudah merencanakan mitigasi bencana yang dimaksud itu kan nggak cuma bencana alam, tapi pandemi itu juga termasuk bencana kalau menurut saya. Dan bagaimana cara pemerintah nggak cuma menyiapkan satu skema tapi beberapa skema jika worst case di dalam lapangan itu terjadi, misalkan kayak dari masyarakat, dari negara itu kita harus meneliti di mana setiap daerah itu kan kita mempunyai potensi daerah yang berbeda-beda. Misalkan kayak di Bali sektor pariwisatanya yang paling mempengaruhi untuk di ekonominya, dan misalkan di yang lain itu terkait sistem di pemerintahan atau seperti apa cara mereka survive untuk ekonominya, misalkan seperti itu. Kalau misalkan secara kita lihat dari Bali Pak, sebelumnya dari sektor pariwisata yang paling digencarin sama masyarakat, karena sebagian besar pekerjaan dari masyarakatnya itu di sektor pariwisata. Kalau nggak dari pariwisata, ya masyarakat Bali cuma sedikit yang bekerja di sektor pemerintahan, di perkantoran atau segala macam itu, seperti misalkan seperti itu. Nah, dari pemerintah setidaknya melakukan pendidikan secara masif kepada masyarakat, nggak cuma masyarakat yang sudah terpenuhi pendidikan 12 tahunnya, tapi masyarakat akar rumput itu kan nggak semuanya mendapatkan pendidikan seperti itu. Contoh, kita kan semuanya sebagai warga negara, sebagai masyarakat itu nggak cuma masyarakat yang menempuh pendidikan 12 tahun juga, tapi ada orang-orang tua, ada masyarakat miskin yang nggak tersentuh sama pendidikan itu. Jadi pemerintah turun di sana, negara turun di sana. Misalkan kita contohkan kayak berbasis Banjar misalkan kalau di Bali. Jadi ada dari pemerintah ataupun negara itu mengadakan sosialisasi, investasi apa yang cocok, kalau sistem ekonominya tuh apa aja yang cocok diterapkan untuk menghadapi pandemi. Nggak semuanya juga mereka aware akan pandemi itu misalkan Pak. Kalau misalkan masyarakat semua udah aware ya tugas negara cuma sedikit dong di situ. Tapi sekarang kita melihat kondisi pada kenyataannya, pada faktanya itu seperti apa. Masyarakat masih banyak, masyarakat akar rumput, masyarakat yang miskin yang nggak mendapatkan pendidikan itu. Jadi dari pemerintah dan dari negara itu harus secara masif untuk memberikan wawasan, memberikan pendidikan juga ke masyarakatnya. Dan pun dari sisi ekonominya, kalau misalkan worst case-nya masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan, ya memang harus mendapatkan dana sosial, kita bisa melakukan seperti dari negara itu mempunyai dana backup. Contoh seperti kemarin itu kan ada beberapa masyarakat yang dalam klasifikasinya benar-benar nggak bisa bekerja, gitu. Misalkan disabilitas atau difabel, atau misalkan masyarakat yang benar-benar kena PHK dan nggak bisa sama sekali survive di
lagi-lagi ya kalau kita masuk kita kembalikan itu karena maka penanganan itu juga dari berbagai macam dimensi juga. Jadi pertama tadi soal kesiapsiagaan dalam bencana, kayaknya sudah mulai harus berpikir deh soal bagaimana protokol bencana itu disebarluaskan, diinformasikan secara lebih masif gitu misalnya. Jadi saya sepakat di level individu. Kemudian yang kedua, tidak hanya bergantung pada satu sektor ekonomi. Seperti misalnya di Bali itu jika memungkinkan ada juga alternatif dari sumber pendapatan yang tidak hanya bergantung dari satu sektor saja, misalnya tadi sektor ekonomi, sektor pariwisata atau di Bali misalnya. Mungkin nggak kemudian penjagaan penciptaan menjadi inisiatif untuk membuat Bali tidak hanya bergantung pada pariwisata misalnya. Meskipun kalau kita lihat realitasnya mungkin susah ya, switching itu kan tidak switch sektor atau berpindah sektor itu kan tidak mudah juga. Tapi paling tidak ada upaya untuk misalnya mendorong lagi misalnya produksi pertanian, misalnya ekonomi kreatif misalnya sebagai yang mana kemudian itu juga sudah dipertimbangkan harusnya dan harusnya sedang didorong untuk kesadaran. Misalnya kita lihat sekarang ada dana dinas ekonomi kreatif misalnya, cuma mungkin belum terasa aja. Dan kita juga yang ketiga juga sepakat bagaimana sebenarnya kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan itu juga dilindungi. Saya juga sepakat meskipun kemudian kalau kita mau lihat dari posisi geografis dan juga demografis penduduknya, itu kelompok rentan ini dengan lebih baik dan lebih proper, itu juga dikatakan yang luar biasa. Karena misalnya jumlah penduduk satu provinsi dan provinsi lainnya, kalau kita lihat itu misalnya provinsi itu kan hampir sebagian besar penduduk Indonesia itu hidup di Jawa, ya kan? Tapi bukan berarti kemudian penduduk di luar Jawa itu tidak lebih penting, harusnya juga ada untuk memperolehkan penduduk yang kemudian tadi kemudian orang-orang yang kemudian tidak masuk sini itu rendah, dan kemudian juga dilindungi oleh negara. Jadi mungkin itu jadi hal yang penting untuk dipermitigasi krisis dengan lebih baik. Nah dalam konteks itu sebenarnya kalau kita melihat secara global kan banyak hal yang terbuka, banyak hal yang kemudian mau tidak mau harus berubah praktiknya. Karena apa? Karena kita punya pengalaman krisis ini di masa lalu. Paling tidak bisa nggak kemudian kamu bayangkan kehidupan di masa depan yang lebih baik, tentu juga dengan persiapan yang lebih baik, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan perlindungan yang lebih baik, sehingga kemudian jika mudah-mudahan tidak jika ternyata suatu waktu ada krisis lagi, kita bisa menavigasinya dengan lebih baik dan dengan jumlah korban yang lebih tinggi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan juga atas partisipasi aktifnya. Seperti biasa akan ada review mingguan sebagai bahan evaluasi. Selain itu juga akan ada esai yang harus teman-teman kumpulkan sebagai bagian dari evaluasi kuliah ini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Selamat siang.